Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama Mbak Vivi Ismawati Nurhasana dan saya sendiri Sukayani Rahma. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran problem solving. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran solving. Model pembelajaran problem solving adalah cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para murid menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Nah, ini menurut N. Sudirman, model pembelajaran problem solving adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawaban oleh siswa. Nah, jadi dengan demikian model pembelajaran solving dapat diartikan dengan metode pembelajaran yang mengaktifkan dan melatih siswa untuk menghadapi berbagai masalah dan dapat mencari pemecahan masalah atau solusi dari permasalahan itu. Selanjutnya ada langkah-langkah atau sintak model pembelajaran problem solving. Nah, menurut Wankat dan Oreovos mengemukakan tahap-tahap strategi operasional dalam pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama ada I can atau saya mampu atau bisa. Nah, tahap membangkitkan motivasi dan membangun atau menumbuhkan keyakinan dari siswa. Yang kedua ada defini atau mendefinisikan. Nah, di sini adalah membuat daftar hal yang diketahui dan tidak diketahui menggunakan gambar grafis untuk memperjelas permasalahan. Yang ketiga ada explore atau mengeksplorasi. Nah, mengeksplorasi adalah merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan dan membimbing untuk menganalisis dimensi-dimensi permasalahan yang dihadapi. Yang keempat ada plan, merencanakan. Di sini itu sama dengan mengembangkan cara berpikir logis siswa untuk menganalisis masalah dan menggunakan flowchart untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Nah, yang kelima ada do it, mengerjakan. Membimbing siswa secara sistematis untuk memperkirakan jawaban yang mungkin untuk memecahkan masalah. Yang keenam adalah cek atau mengoreksi kembali. Nah, di sini adalah membimbing siswa untuk mengecek kembali jawaban yang dibuat. Mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Nah, yang terakhir adalah generalis atau generalisasi. Generalisasi itu sama dengan membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ada langkah-langkah atau sintak model pembelajaran problem solving. Sintak model pembelajaran solving terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama ada merumuskan masalah. Nah, di sini merumuskan masalah dengan kemampuan yang diperlukan adalah mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Yang kedua, menelaah masalah. Kemampuan yang diperlukannya adalah menggunakan pengetahuan untuk memperinci menganalisis masalah dari berbagai sudut. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Kemampuan yang diperlukan adalah berimajinasi dan menghayati ruang lingkup sebab akibat dan alternatif penyelesaian. Yang keempat, mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis. Itu sama dengan kecakapan mencari dan menyusun data, menyajikan data dalam bentuk diagram atau tabel. Yang kelima, pembuktian hipotesis. Sini kecakapan menelaah dan membahas data. Kecakapan menghubung-hubungkan dan menghitung
serta keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan. Yang keenam, menentukan pilihan penyelesaian. Di sini kecakapan membuat alternatif penyelesaian, kecakapan menilai pilihan dengan memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada setiap pilihan. Selanjutnya ada tujuan model pembelajaran problem solving. Yang pertama adalah siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hadiah instruksi bagi siswa. Yang ketiga, potensi intelektual siswa meningkat. Yang keempat adalah siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vivi. Selanjutnya yaitu manfaat model pembelajaran problem solving. Manfaat yang pertama dari model pembelajaran problem solving itu mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa, anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan makin bertambah. Yang ketiga, melalui inquiry atau problem solving, kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa, serta dalam berbagai macam ragam alternatif. Yang keempat, membina pengembangan sikap perasaan atau rasa ingin tahu dan cara berpikir objektif, mandiri, kritis analisis, baik secara individual maupun kelompok. Jadi dengan adanya pembelajaran problem solving ini, siswa itu dituntut untuk dapat mengungkapkan ide-ide mereka. Nah, dengan cara seperti itu, maka siswa akan menjadi lebih mandiri, dapat berpikir secara kritis, lalu dapat menganalisis dengan baik, lalu akan menghayati apa yang sedang ia diskusikan. Pengetahuannya pun akan bertambah. Itu merupakan manfaat dari pembelajaran problem solving bagi para siswa. Selanjutnya itu ada kelemahan model pembelajaran problem solving. Yang pertama itu memerlukan cukup banyak waktu. Yang kedua, melibatkan lebih banyak orang. Yang ketiga, tidak semua materi pelajaran mengandung masalah. Yang keempat, memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. Dan yang kelima, tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang pasif. Nah, jadi metode pembelajaran problem solving pun mempunyai beberapa sifat negatifnya. Yang pertama itu waktunya memang cukup banyak, karena kita nggak mungkin dituntut untuk berpikir dalam waktu yang singkat, itu nggak mungkin. Jadi kita harus memerlukan banyak waktu. Terus kita juga membutuhkan atau akan melibatkan banyak orang, karena di situ kita dapat bertukar pikiran. Nggak semua dan tidak semua mata pelajaran itu dapat dilakukan dengan metode pembelajaran problem solving, karena ada beberapa pelajaran yang bisa lebih tepat menggunakan metode-metode yang lain. Selanjutnya, adapun kelebihan dari model pembelajaran problem solving. Yang pertama itu mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang ketiga, berpikir dan bertindak kreatif. Yang keempat, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang kelima, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang keenam, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang ketujuh, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang keenam, untuk membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja.
Yang ketujuh, mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi. Yang kedelapan, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek. Dan yang terakhir, mendidik siswa percaya diri. Nah, manfaat dari model pembelajaran problem solving ini lumayan banyak, karena dengan metode pembelajaran problem solving ini siswa akan menumbuhkan rasa percaya dirinya. Dia akan mulai percaya diri dan mulai pede dengan ide-ide yang dia kemukakan. Lalu mereka juga dapat memecahkan masalah secara realistis dengan fakta dan data yang mereka punya. Lebih mempererat rasa tenggang rasa, karena di situ siswa-siswa juga harus dapat menerima ide-ide dari orang lain. Terus juga dapat menganalisis dengan teliti, menganalisis dengan tepat sesuai dengan fakta dan data yang mereka punya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.